Assalamualaikum pemirsa, apa kabar? Ketemu lagi bareng saya di Peluang, Tangkap Peluang untuk Menghasilkan Uang. Iya, sebuah program di mana kita akan melihat seseorang yang dengan cerdas memanfaatkan kesempatan yang ada untuk memperoleh sebuah keuntungan dengan membangun sebuah bisnis potensial. Kali ini kita akan mengenal dan melihat secara langsung ya, gimana sih aktivitas keseharian seorang pelaku usaha tahu bakso. Mengapa ia memilih bisnis ini? Dan bagaimana juga ia merintis usaha ini dari pertama kali? Ya, ini dia Tri Adi Nugroho, owner Tahu Bakso Raya. Tahu bakso tahu dong adalah salah satu kuliner khas Indonesia yang berasal dari Jawa Tengah. Makanan ini berupa tahu yang berisi campuran antara tepung dan daging yang biasanya bentuknya itu memanjang. Biasanya ya, soalnya kadang menemukan juga tahu bakso yang bentuknya kotak. Biasanya juga umum dijumpai isian tahu bakso itu menggunakan daging sapi. Tapi sekarang seiring dengan banyaknya inovasi, banyaknya variasi, ada pula produsen yang menggunakan isian lain seperti udang, kepiting, ataupun ayam. Seperti tahu bakso raya ini pemirsa yang menggunakan isian daging ayam. Rasanya khas banget. Dulu mulai awal jualan di tahun 2018 akhir, sekitar bulan September. Tapi itu cuman coba-coba awalnya kan, coba-coba mulai dari sedikit mulai dari mungkin tahu dari 1 lempeng, terus adonan juga paling sekilo, dan sekarang itu terus lanjut lagi mulai dari tambah lagi. Itu pun sempat mengalami proses cari-cari produsen tahu kan, karena kan belum bisa bikin sendiri, terus kita mungkin cari dari penjual 1, 2, 3, sempat mengalami kita membuang nggak membuang sebenarnya, cuman gagal ukuran kan, karena kan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Akhirnya kita kasih ke orang-orang, kok ternyata mereka pada suka. Akhirnya oke, sepertinya prospek ini kan. Akhirnya di 2019 berawal dari coba-coba itu kok banyak yang minta, akhirnya kita penuhin produksi mulai dari 1 lempeng tambah 2 lempeng sampai sekarang itu alhamdulillah bisa sampai, sempet terakhir kemarin lebaran itu sampai 10 lempeng. Ini masih normal dari antara 6 sampai 7, alhamdulillah. Terus di seriusi mulai dari 2019 sampai sekarang. Yang awalnya kita hanya mengejar segmentasi dari ibu-ibu rumah tangga dan anak-anak siswa sekolah, dari mungkin kuliah, dan segmen orang-orang bekerja. Akhirnya alhamdulillah di tengah perjalanan malah dipertemukan dengan orang yang dia punya kafe. Kita diminta untuk kasih sampel mulai dari sampel tahu bakso yang dulu varian cuma 1, yang sampelnya cuma dari original, sekarang ada juga yang mercon kan. Itu mereka ternyata dari satu tempat cocok, terus alhamdulillah ketok tular ke kafe-kafe lain. Sampai sekarang kurang lebih ada 30 titik kafe yang dari Kalongan, Kota, Kajen, sama Batang. Jadi ada 30-an kurang lebih lah. Di luar dari reseller kita, sama kita juga ada di Shopee Food sama GrabFood itu. Terus kemarin sempat di pandemi, alhamdulillah kalau orang lain mungkin merasakan dampaknya, ya kita sedikit, cuman alhamdulillah malah justru ada peningkatan. Saya mengambil peluang di situ, kita ngalai istilahnya, jemput bola di mereka yang lain, misal kayak, karena mungkin orang-orang yang terkena pandemi itu kan nggak mau keluar. Nah, kita ambil peluang itu, kita ambil jemput bola. Mungkin kan biasanya, Mas nanti kalau udah nyampe rumah taruh di depan, itu kita manfaatkan peluang itu. Jadi kita keliling mana-mana, ngalai karena memang masih, daripada nggak jalan kan, tetap karena ada karyawan yang harus kita pikirkan juga untuk penghasilan mereka.
Dari sebuah rumah di gang kecil di kawasan Kandang Panjang, tepatnya di Jalan Merak, Gang 4, nomor 11, Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, terdapat sebuah banner usaha bertuliskan Rumah Produksi Tahu Bakso Raya. Dan di bawahnya ada berbagai gambar varian tahu yang ia produksi yang ia jual. Aktivitas kesehariannya tentu saja dimulai dengan memproduksi berbagai macam varian tahu yang selama ini memang ia tawarkan ke konsumen. Dengan dibantu istri dan beberapa karyawan, ia mengolah tahu dan adonan bakso di dapur rumahnya yang sudah ia sulap menjadi tempat produksi. Ia bersyukur peralatan yang ia miliki saat ini sudah mengalami penambahan yang cukup banyak. Dan tentu saja hal tersebut sangat mempengaruhi kualitas dan kuantitas olahannya. Dari dulu memang saya senang tahu kan, saya sendiri saya jualan juga tahu. Sebenarnya itu perpaduan antara tahu sama bakso. Saya dan istri suka banget sama bakso kan, akhirnya kita tahu bakso enak. Akhirnya kita jualan dan laku-laku sampai sekarang. Untuk kenapa di sini? Karena ketika usaha itu jalan separuh-separuh, salah satu mesti nggak bisa maksimal kan, akhirnya kok di tengah perjalanan dimudahkan sama Allah, lancar, ada peningkatan omset, udahlah, dan istilahnya kalau saya nggak fokus tetap segitu terus. Akhirnya alhamdulillah saya putuskan untuk resign, fokus ke wirausaha di jualan tahu bakso. Alhamdulillah sampai sekarang masih lancar. Setiap hari juga terlihat kesibukannya mengantarkan pesanan para pelanggan dengan menggunakan sepeda motor kesayangan. Berbungkus-bungkus tahu bakso ia letakkan di box kayu di belakang jok motornya. Ia jemput bola dan antar pesanan, ujarnya. Ini merupakan salah satu bentuk pelayanan yang selama ini ia berikan kepada konsumen. Dan sepertinya trik ini berhasil sih, karena banyak juga pembeli pertama yang akhirnya menjadi pelanggan atau membeli lagi, dan membeli lagi. Mas Adi, begitulah ia biasa disapa pemirsa, adalah seorang karyawan yang nekat berbisnis rumahan sejak tahun 2014. Tidak disangka lelaki yang juga memiliki hobi fotografi ini justru merasa bahwa inilah jalannya. Mas Adi mengaku pengalaman jatuh bangun merintis bisnis rumahan justru membuatnya selalu bersemangat membagikan ilmu kepada orang-orang yang ingin sukses seperti dirinya. Alhamdulillah perbedaan dan lebih ayem, nggak istilahnya capeknya enak lah. Jadi fokus dari usaha sendiri, keringat sendiri itu lebih enak. Pengalaman berkali-kali jatuh bangun dari satu usaha ke usaha yang lain membuat Mas Adi akhirnya memetik satu pelajaran berharga, bahwa jika usaha dimulai tanpa komitmen, maka tidak akan berhasil. Nah, berangkat dari situlah ia pun membulatkan niat. Apapun yang terjadi, usaha ini harus selalu maju. Dan untuk mewujudkan niatnya itu, ia pun memutuskan resign dari pekerjaannya. 100% fokus ke usahanya. Kalau di 2018 dulu saya belum misalnya masih setengah-setengah, Mbak. Semuanya itu kendala yaitu waktu kan, karena harus mikir ini kerjaan ini di sini, terus bagi waktu, belum bisa bagi waktu, bisa bagaimana setelah pulang kerja mungkin saya ngantar sendiri ke Kajen, ke Batang. Bahkan dulu di awal-awal saya nawari sampai kita dapat klien di Pagilaran di Debladu Cafe kan, paling jauh sana Debladu. Alhamdulillah ini di tahun 2021 akhir itu ada masuk klien dari Jakarta, namanya di daerah Jakarta Selatan, sama juga itu di kafe di kawasan apa itu namanya 911 area. Nah, terus satu lagi di Cirebon itu dia cabangnya dari Lumintu Kajen. Kita juga nyuplai Lumintu Kajen, kebetulan mereka juga buka cabang di Cirebon. Alhamdulillah tahu bakso juga masuk di sana. Sama kita juga kirim-kirim ke Surabaya, ada teman-teman untuk kirim-kirim ke orang tuanya, kadang dari teman-teman alumni, Mas kirim ke rumah, siap kirim gitu. Untuk lebaran kemarin
alhamdulillah penjualan hampers, kita juga melayani hampers ya. Hampers alhamdulillah yang banyak yang pesan, dari kita kemas pakai besek itu kan sama pita pakai ucapan, alhamdulillah banyak yang pesan. Itu apa namanya, tinggal nanti kalau dari kita, kalau reseller tetap ada harga lain yang selain sama konsumen biasa kan, karena mereka kan untuk dijual lagi nanti bisa, untuk lebih lanjutnya bisa kontak ke saya aja di nomor HP yang nanti di situ, nanti mungkin ada minimal order berapa nanti bisa kita anterin ke sana. Kalau di luar itu mungkin ke sini, cuman insya Allah siap kerjasama kita. Udah ada beberapa reseller kita yang jalan kan di daerah Monopringgo, ada di siapa namanya di daerah Binagri ada juga. Ini rencana pingin targetnya mau masuk ke minimarket, insya Allah doakan Mbak biar lancar. Kalau dari itu apa namanya, dari tahu kan, tahu terus adonan kita masukkan adonan itu, mungkin kalau ada isiannya pakai ada cabai. Setelah itu kukus, tiriskan, diademin, terus kita kemas gitu. Kalau dulu untuk kemasan kita masih awal-awal, kita masih sederhana, pakai mulai dari apa istilahnya, mulai dari kemasan biasa, terus di staples, akhirnya dapat masukan, nah sini udah banyak yang pesen. Akhirnya karena untuk kalau apa istilahnya staples kan nggak aman buat tangan ya, kita perbaiki, kita beli sealer, terus habis sealer kita beli vakum. Itu dari yang nggak polosan, nggak ada sablon, sekarang udah ada sablon, alhamdulillah. Udah ada logo udah ganti 2 kali berarti, karena kan istilahnya menyesuaikan apa ya, tema dan apa ya istilahnya, kayak konsepnya kita jadi berubah-ubah. Sudah nemu lagi konsepnya dan sesuai, udah jalan sampai sekarang alhamdulillah. Intinya untuk penyimpanan sekalian ya, penyimpanan itu dulu dari satu browser kecil yang 100 liter, sekarang udah punya alhamdulillah yang 200 apa 300 di rumah, itu di belakang udah ada. Jadi ada peningkatan, alhamdulillah ada peningkatan kuantitas produksi. Kita lebih intinya raya kan, dari nama raya, intinya kita mau semua kita bareng-bareng merayakan kebersamaan kita, karena kan kita sering itu kita tawarkan kebahagiaan. Di sini kan banyak yang teman-teman dari luar kota, teman-teman alumni kan kirim, aku mau ngirim orang tua, kirimkan tahu mas ya, kirim ke rumah. Itu kan karena berarti kan itu ada kita berbagi kebahagiaan dengan memberikan kepada orang tua yang terbaik. Insya Allah produk kami selalu memberikan yang terbaik untuk pelanggan kami. Kita jaga kualitas, dan satu lagi kita nggak pakai micin, kita menghindari MSG. Alhamdulillah cocok. Kemarin juga ada laporan dari temen, orang tuanya terkena kanker, nggak menghindari makan ini, dan kita tahu makan ini kok sampai sekarang alhamdulillah suka, dan udah berarti 3 kali ini repeat order alhamdulillah. Jadi kita selain menjaga mutu juga kita menjaga kesehatan, karena nek sakit ki susah kabeh Mbak. Kalau yang ini mercon ya, dalamnya ada cabenya. Yang ini ori, ini yang versi digoreng. Ini kukus, kadang kan orang yang nggak suka dikukus, yang suka digoreng ada kukus. Terus kalau untuk yang kafe-kafe ada satu pack, itu modelnya pack-packan. Mereka beli berapa pack untuk mereka stok di kafe, biasanya antara 30-20. Dan kemarin saya kirim ke Jakarta sampai 120 pack kirim ke Jakarta untuk acara itu kemarin, final Liga Champions. Mas kirim mas, habis alhamdulillah sampai sekarang masih jalin komunikasi.
Dan sesuai dengan nama brandnya, Tahu Bakso Raya, ia bertekad untuk selalu merayakan kebahagiaan, menyebarkan kegembiraan, dan berbagi keceriaan. Seceria ketika kita menikmati tahu bakso hangat yang dipadukan dengan cabai rawit hijau dan pedas dan juga kecap. Siapapun yang pernah mencicipi pasti ketagihan. Untuk yang frozen ya, frozen itu kalau yang original 12 per pack isi 8, kalau yang mercon 14.000 isi 8. Kalau yang goreng original di 27, yang mercon harga di 30 masalah. Nah itu kalau yang kukus beda selisih 1.000 masalah. Karena ini apa namanya, target kita memang sebenarnya melenceng dari target, tapi alhamdulillah dapatnya lebih banyak kan, dari yang perorangan sekarang menuju ke apa istilahnya kafe-kafe kan. Itu caranya biasanya saya kan punya teman-teman kafe kan, kayak link gitu kan, info ada kafe baru enggak, akhirnya mas ini kalau udah ada info minta nomornya, kita istilahnya japri dulu. Kalau itu yang jalur jalur ke kafe ya, japri, kita kasih sampel, alhamdulillah kalau cocok alhamdulillah kita kirim sampai sekarang lanjutnya. Kalau yang personal mungkin biasanya tiap strateginya itu pakai lewat medsos, terus kadang status WA, itu kadang aku mau kirim ke daerah selatan, nanti ada yang japri, mas kalian kirim goreng atau kirim frozen mas, sekalian tak kirim bawa ya. Terus kirim ke arah Batang sekalian. Ininya oh ya masih manual sih, masih manual dengan cara apa istilahnya promo di medsos, belum sama japri teman. Kadang kan kalau yang kafe selalu kita pantau tiap malam, stok masih aman enggak mas, kirim langsung kita bagi proses produksi, kita tata kirim. Kalau pas full banget ada satu lagi kurir yang bantu kita untuk kirim. Kurang lebih 1.000 tahu, berarti kurang lebih itu sampai 1.000 tahu itu berarti 6 lempeng sisa, jadi satu lempeng jadi 180-an. Biasanya weekend, karena kan weekend kafe-kafe kan nyetok semua untuk Sabtu Minggu kan ada live musik dan hari-hari lebih ramai. Kalau kemarin yang benar-benar kewalahan lebaran, jadi kalau kita mau masuk lebaran kita udah nyetok. Jadi pas awal-awal tahun kemarin kita masih punya freezer awal-awal, ini flashback lagi ya, yang kemarin awal kita cuman pakai freezer di kulkas itu kan paling berapa itu kan sedikit kan, paling satu itu. Terus kita beli freezer 100 liter, itu pun kalau pas lebaran sudah isi full penuh, masih kurang. Jadi lebaran itu kalau 2 tahun terakhir ini pas lebaran alhamdulillah kasih nikmat lebih kan, ordernya banyak, tapi itu keteteran di sempet H+3, yang lain masih libur kita udah produksi karena itu pesanan kan. Gak enak kalau akhirnya nggak apa-apa lah, karyawan, dan alhamdulillah karyawan juga mau tetap jalan. Nah tahun ini di 2022 lebaran kemarin kita kan udah punya freezer besar, kita full semua, hampir kecil besar, full besar, yang gede juga full, sama di freezernya kulkas tetap kurang alhamdulillah. Ya itu tetap keteteran di itu pas setelah H+ itu, sama menjelang lebaran kan paket hampers juga alhamdulillah lancar, sama suruh kirim ke luar kota juga sih. Ada 4 orang sama 1 buat kurir pengiriman. Setiap hari terus ya? Setiap hari.
alhamdulillah. Kebetulan tetap semua produk kan harus ada riset ya. Kita dari SOP, ada tentukan SOP produk, mulai dari takaran apa kita bikin adonan, terus ukuran tahu pun, terus sama pengisian, terus semua karyawan di sini kita training dulu. Awalnya masuk kita ajari, terus mungkin kalau yang ini udah bisa bolongin tahu, lanjut dia naik ke proses pengisian. Setelah itu pengisian, proses packing. Jadi semua karyawan di sini bisa. Jadi misal satu nggak berangkat, tetap masih bisa jalan produksi. Ya kalau satu nggak berangkat, tetap istri saya ikut produksi karena memang harus seperti itu kan. Jadi usaha itu kan bagaimanapun sosialnya tetap harus jalan, harus baik di situ. Kalau keuangan, kita ada pembukuan, ada pembukuan tiap berkala tiap hari, mulai dari produksi kita hari ini produksi keluar berapa, misal catat semua rinci. Jadi pengeluaran rinci, terus omset berapa, pemasukan berapa rinci. Jadi berusaha walaupun ini usaha UMKM, sebisa mungkin kita mengurangi kesalahan di keuangan, karena kan fatal kalau pendataan pun salah, tetap hasilnya kan fatal. Terkadang ikut pelatihan juga Pak? Ini saya masih ikut kelas wirausaha selama setahun, di pindah-pindah tempat, besok di Bandung. Jadi ya pengen karena udah fokus di usaha, jadi bagaimana kita mengembangkan diri, nggak cuma sekedar kerja keras saja, pengen kerja cerdas dan kerja beruntung. Yang terakhir paling susah, kerja beruntung. Ya. Kita tetap dengan menjadi diri sendiri aja. Kadang ada yang bilang harganya mahal, ya dicoba dulu. Iya mah ternyata enak. Jadi kita harus punya dari diri, misalnya kan nggak usah ikut-ikut pangsa. Kalau ikut pangsa pasar, kita harus nurunin kualitas kan. Kita nggak mau itu. Gimana pun caranya, kalau kita udah yakin aja bahwa setiap kita menjual sesuatu pasti ada pembelinya. Dan yang penting kita jual produk itu halal dan nggak syariah, istilah nggak merugikan orang lain. Kalau di kita pakai bahan-bahan pilihan kan. Ini kan tahu bakso ayam bukan dagingan, karena lihat pangsa juga. Mungkin nanti ke depan ikan, ingin ada varian ikan, mungkin ada varian yang sapi ya. Di produksi kita sendiri, kita nggak pakai istilahnya, kalau benar-benar filet murni, nggak ada campuran tulang atau orang, nggak ada. Kita benar-benar filet murni, nyari yang berkualitas bahannya ya. Terus yang terpenting kita nggak pakai MSG, jadi menghindari micin, karena bahayanya mungkin kan nggak sekarang, cuman beberapa tahun ke depan. Jadi menghindari, kita menjaga kualitas dan menjaga kesehatan pembeli. Tipsnya mungkin yang saya ingin sharing aja, berarti ketika kita memulai usaha, yakini bahwa kita akan berhasil di situ. Yakin dan ikhtiar, kerja keras, insya Allah ada hasilnya. Tapi ketika kita ragu-ragu, tinggalkan. Ada pernah mendengarkan bahwa ketika kita bisnis itu ibaratkan sebagai kendaraan. Jadi ketika kita berjalan, ternyata kendaraan mogok, nggak bisa jalan lagi, ganti. Dalam artian ketika kita jalan nih di usaha A kita bangkrut. Kalau ada pilihan lain, kita lanjutkan. Kalau ada misalnya nggak bisa, ganti. Jadi ibaratkan bisnis itu sebagai kendaraan jalan kita saja. Terus ketika kendaraan itu mogok, dalam artian masih bisa benerin, kita berhenti sejenak, kita introspeksi diri. Kadang memang kita terlalu menghambakan kepada uang kan, kita lupa kepada Sang Pencipta. Jadi kadang kita harus introspeksi diri, berkaca ke belakang, salah kita itu apa. Mungkin kita meninggalkan ibadah, sholat dan sebagainya, kita mengejar itu, akhirnya jadi kita bermuhasabah sebentar, sejenak, dan kita jalan lagi ke arah yang benar.
saya yang sesuai dengan syariah. Ada pernah boleh cerita Mbak ya sebentar ya. Kemarin pas itu pas kemarin bulan minggu kemarin drop karena penjualan, karena pas satu itu tambah pas rob kan kemarin ya, rob alhamdulillah bisa rajin rob, dan supply kita yang daerah Begandu itu berhenti kan, karena sana juga kena rob kan. Terus ada penjualan memang turun itu. Terus aku istilahnya introspeksi aja, aku kisah lopo jadi introspeksi ke belakang. Sempat kemarin memang itu karena kesibukan, kalau saya yang kebiasaan ikut jamaah nggak jamaah itu introspeksi. Setelah itu kebetulan mas hari Jumat kan, hari Jumat setelah itu sebelum zuhur sebelum Jumatan tak niat dikasih ke masjid kan. Alhamdulillah itu sebentar istilahnya muhasabah diri, salahku tobat sama Allah agar selalu diingatkan. Alhamdulillah karena kita udah berserah diri sama Allah. Setelah itu sebelum Jumatan, sebelum adzan malah masuk orderan 120 pack dari Jakarta. Itu alhamdulillah ya, mungkin itu kan ketika kita selalu mengembalikan lagi semuanya kepada Allah, dan kita tetap ikhtiar, tetap semangat, dan jalani dengan jalan dengan keyakinan kita bahwa kita bisa sukses. Insya Allah bisa, yakini aja bahwa kita bisa sukses. Pingin punya outlet. Selama ini kan kita jualan cuman online ya, dan banyak teman-teman yang memang tanya istilahnya outlet di mana mas? Ingin segera di tahun ini saya buka outlet kan, kembali lagi ke mungkin dari PK5 dulu, atau mungkin nanti soalnya ada yang minta mas buka di sini mas, coba nanti tak atur dulu. Insya Allah dalam dekat ini ingin buka outlet. Ya, untuk Anda pemirsa yang mungkin ingin juga merasakan kegembiraan, kebahagiaan seperti kami, ya sudah ada, tinggal order saja atau pesan saja tahu bakso raya melalui 0856 4148 2350, atau bisa langsung datang saja ke alamat di Jalan Merak Gang 4 nomor 11 Kelurahan Kandang Pajang. Ya, sampai di sini peluang kita episode tahu bakso raya. Ketemu lagi minggu depan dan sampai jumpa.